Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kami akan membahas salah satu materi kimia, yaitu mengenai kesetimbangan kimia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian, ciri-ciri, dan jenis dari kesetimbangan kimia. Yang pertama yaitu pengertian kesetimbangan kimia. Reaksi kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan dalam reaksi kimia ketika konsentrasi produk dan reaktan tidak berubah dari waktu ke waktu. Kesetimbangan ini tercapai ketika laju reaksi ke kanan, yaitu reaksi maju, sama dengan laju reaksi ke kiri, yaitu reaksi balik dalam waktu bersamaan. Ibaratkan dengan perpindahan penduduk suatu desa ke desa lain. Kesetimbangan tercapai jika pada waktu bersamaan, jumlah penduduk yang pindah dari desa A ke desa B sama dengan jumlah penduduk yang pindah dari desa B ke desa A. Dengan begitu, jumlah penduduk di kedua desa tersebut tidak berubah. Persamaan reaksi kesetimbangan kimia ini dapat dituliskan dengan mencantumkan panah bolak-balik. Panah tersebut menyatakan bahwa reaksi berlangsung dua arah. Reaksi ke arah kanan disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah kiri disebut reaksi balik. Yang kedua yaitu ciri-ciri reaksi kesetimbangan kimia. Yang pertama, reaksi dua arah atau reversible. Reaksi kesetimbangan adalah reaksi yang dapat berlangsung baik dari arah preaksi atau reaktan menuju hasil reaksi atau produk, maupun sebaliknya. Kedua, ruang tertutup. Reaksi kesetimbangan terjadi dalam sistem tertutup, artinya tidak ada zat yang masuk atau keluar dari sistem. 3. Laju reaksi sama. Laju reaksi ke kiri dari produk ke preaksi sama dengan laju reaksi ke kanan dari preaksi ke produk. 4. Tidak terjadi perubahan makroskopis. Meskipun reaksi terus berlangsung secara mikroskopis, secara makroskopis tidak terjadi perubahan. Kelima, perubahan mikroskopis tetap berlangsung. Meskipun tidak terlihat, perubahan makroskopis, perubahan pada tingkat partikel terus berlangsung. 6. Semua komponen tetap ada. Dalam kesetimbangan, semua komponen, reaksi dan hasil reaksi tetap ada, meskipun dalam konsentrasi yang mungkin berbeda. Yang terakhir yaitu jenis-jenis reaksi kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia terdiri atas dua macam, yaitu kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan statis terjadi jika reaksi kimia yang dihasilkan merupakan reaksi kimia satu arah atau reaksi kimia yang tidak dapat kembali lagi seperti semula. Contohnya, ketika kamu membakar selembar kertas, abu yang dihasilkan tidak dapat berubah menjadi kertas lagi. Hal ini termasuk contoh kesetimbangan statis. Sedangkan kesetimbangan dinamis terjadi jika reaksi kimia yang dihasilkan merupakan reaksi kimia dua arah atau reaksi kimia yang bisa kembali lagi seperti semula. Contohnya seperti air yang direbus hingga menghasilkan uap akan memberi reaksi yang berbeda dengan kertas yang dibakar menjadi abu. Sebab jika uap terkena tutup panci atau benda lainnya, maka akan berubah kembali menjadi air. Hal ini disebut dengan kesetimbangan dinamis karena ada perubahan dua arah. Adapun tetapan kesetimbangan atau K dapat dicari melalui rumus di atas. Halo teman-teman, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat menggeser kesetimbangan. Nah teman-teman, di sini ada 3 faktor yang dapat menggeser kesetimbangan. Yang pertama ada gangguan konsentrasi zat, dan ada perubahan suhu sistem, serta tekanan dan volume. Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan tentang faktor pengubahan konsentrasi zat terlebih dahulu. Jika pada sistem kesetimbangan dilakukan penambahan atau pengurangan konsentrasi salah satu reaktan atau produknya, maka sistem akan mengadakan reaksi untuk mengurangi gangguan tersebut. Nah, dalam hal ini yang pertama, jika salah satu konsentrasi zat diperbesar, kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Yang kedua, jika salah satu konsentrasi zat diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Nah, supaya dapat dipahami dengan baik, perhatikan reaksi kesetimbangan KSCN ditambah FeNO33 menghasilkan FeSCN2+ ditambah 2NO3 ditambah KNO3. Reaksi kesetimbangan ini dapat dipelajari berdasarkan perubahan warna larutan yang terbentuk.
Nah, teman-teman, sebelum terjadinya reaksi, KSCN ini dia merupakan senyawa yang tidak berwarna. Nah, sedangkan FeNO33 merupakan senyawa yang berwarna kuning pucat. Lalu setelah terjadi reaksi dan tercapai kesetimbangan, maka larutan yang terbentuk akan berubah warna menjadi warna merah. Oh ya teman-teman, di sini warna merah ini dia berasal dari FeSCN2+ yang terbentuk. Berikutnya apa ya yang terjadi jika ke dalam sistem reaksi yang sudah mencapai kesetimbangan, salah satu konsentrasi zatnya kita ubah. Misalnya kita tambah atau kita kurangi. Nah, jika dalam sistem kesetimbangan yang terbentuk kita tambahkan KSCN, maka lihatlah, warna larutan akan berubah menjadi warna merah tua yang berasalnya dari warna FeSCN2+. Hal ini menunjukkan bahwa posisi kesetimbangan telah bergeser ke arah pembentukan produk, yaitu ke arah kanan. Hal ini juga terjadi jika ke dalam sistem kesetimbangan yang terbentuk kita tambahkan FeNO33. Lihat, warna larutannya juga berubah menjadi warna merah tua. Itu membuktikan dan menunjukkan bahwa posisi kesetimbangan telah bergeser ke arah kanan. Nah, teman-teman, dari dua ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwa penambahan KSCN atau FeNO33 akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan sehingga konsentrasi FeSCN2+ dengan NO3 dan KNO3 bertambah. Nah, bagaimana jika kondisi kesetimbangan kita tambahkan FeSCN2+, maka warna tersebut yang awalnya berwarna menjadi tidak berwarna. Nah, teman-teman, hal ini berasal dari pembentukan kembali ion SnCN-. Nah, hal ini membuktikan bahwa penambahan FeSCN2+ akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri sehingga konsentrasi KSCN dan FeNO33 bertambah. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perubahan suhu sistem. Jika sistem kesetimbangan diubah suhunya, maka sistem akan bereaksi dengan cara yang berbeda dengan gangguan konsentrasi. Dalam hal ini, jika reaksi terhadap gangguan suhu sangat bergantung pada sifat-sifat termokimia dari spesies yang terdapat dalam sistem kesetimbangan. Ya teman-teman, kita ingat kembali pada bab termokimia. Kita sudah mengenal dua jenis reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Dalam hal ini, pada suatu reaksi kesetimbangan, jika delta H bernilai positif, maka reaksi ke arah produk bersifat endoterm dan reaksi ke arah reaktan akan bersifat eksoterm. Nah teman-teman, itu sudah ada contohnya ya. Contohnya pada reaksi CuSO4 5H2O yang menghasilkan CuSO4 ditambah 5H2O dengan delta H-nya yang bernilai positif yaitu 1508 kJ per mol. Bisa disimpulkan bahwa reaksi ke arah kanan bersifat endoterm dan reaksi ke arah kiri bersifat eksoterm. Kalau sebaliknya yaitu berarti jika delta H bernilai negatif, maka reaksi ke arah produk bersifat eksoterm dan reaksi ke arah reaktan bersifat endoterm. Nah teman-teman, itu contohnya pada reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 yang dimana nilai delta H-nya adalah minus 366,1 kJ. Nah, hal itu menjelaskan bahwa reaksi ke arah produk yaitu ke arah kanan, maka dia akan bersifat eksoterm dan reaksi ke arah reaktan atau ke arah kiri berarti bersifat endoterm. Nah, teman-teman, menurut Ashley Chatelier, jika reaksi kesetimbangan diubah suhunya, maka sistem akan melakukan tindakan dengan cara meminimalkan pengaruh suhu tersebut. Dalam hal ini, yang pertama, jika suhu sistem dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yaitu endoterm.
Yang kedua, jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Nah, jika lebih paham, kalian coba perhatikan pada reaksi CuSO4 5H2O yang menjadi CuSO4 plus 5H2O dengan delta H yang bernilai positif yaitu 1508 kJ per mol. Nah, teman-teman jangan lupa diingat ya, yang kita bahas sebelumnya yaitu untuk reaksi yang delta H-nya bernilai positif, maka reaksi ke arah kanan atau ke arah produk bersifat endoterm. Sedangkan reaksi ke arah kiri atau ke arah reaktan bersifat eksoterm. Diingat-ingat ya teman-teman. Nah, pemanasan CuSO4 5H2O sesuai dengan reaksi ini yaitu bertujuan untuk melepaskan hidrat yang terikat pada tembaga 2-sulfat pentahidrat. Dalam hal ini, senyawa tembaga 2-sulfat pentahidrat dia berwarna biru dan setelah dilakukan pemanasan, dia berwarna putih. Yang berasal dari warna tembaga sulfat atau CuSO4 hingga tercapai kondisi kesetimbangan. Nah, apa yang terjadi jika kondisi kesetimbangan ini kita ganggu dengan mengubah suhu sistemnya? Nah, pada kesetimbangan yang terbentuk ini, kita naikkan suhu sistemnya, maka warna padatannya akan menjadi semakin putih. Nah, padatan putih itu yang berasal dari tembaga sulfat atau CuSO4. Dan ya teman-teman, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan, yaitu ke arah reaksi endoterm, sehingga yang pertama, konsentrasi CuSO4 dan H2O bertambah, dan yang kedua, konsentrasi CuSO4 5H2O berkurang. Nah, sebaliknya, jika dalam sistem kesetimbangan yang terbentuk, kita akan mengubahnya dengan cara menurunkan suhu sistemnya, maka warna padatannya itu akan berubah dari warna putih menjadi warna biru yang dihasilkan oleh padatan sulfat pentahidrat atau CuSO4 5H2O. Hal ini menunjukkan juga bahwa penurunan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri, yaitu ke arah reaksi eksoterm. Sehingga yang pertama, konsentrasi CuSO4 5H2O bertambah, dan yang kedua, konsentrasi CuSO4 dan H2O berkurang. Nah teman-teman, ini yang terakhir yaitu kita akan menjelaskan tentang tekanan dan volume. Nah, teman-teman diingat kembali bahwa tekanan dan volume itu adalah dua hal yang berbanding terbalik. Nah, seperti jika tekanan sistem diperbesar, maka volume sistem akan diperkecil. Sebaliknya, jika tekanan sistem diperkecil, maka volume sistem diperbesar. Nah, yang pertama, jika untuk sistem yang melibatkan fasa gas, gangguan tekanan terhadap sistem kesetimbangan sangat berpengaruh. Yang kedua, penambahan tekanan atau pengurangan volume akan memacu sistem untuk memperkecil pengaruh tekanan dengan cara mengurangi jumlah molekul. Yang ketiga, jika pengurangan jumlah molekul akan menyebabkan frekuensi dan jumlah molekul yang bertumbukan dengan dinding wadah makin sedikit sehingga kenaikan tekanan menjadi minimum. Maka dapat dikatakan bahwa penambahan tekanan atau pengurangan volume akan menggeser kesetimbangan ke arah yang jumlah molekulnya paling sedikit. Nah, berikutnya karena jumlah mol sama dengan perbandingan koefisien, maka dapat dikatakan bahwa penambahan tekanan atau pengurangan volume akan menggeser kesetimbangan ke arah yang total koefisien reaksi paling kecil. Dan sebaliknya, pengurangan tekanan atau penambahan volume akan menggeser kesetimbangan ke arah yang total koefisien reaksi paling besar. Nah teman-teman, agar bisa dipahami dengan baik, maka perhatikan dari reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dalam wadah tertutup berikut ini. Nah itu bisa dilihat reaktannya adalah N2 yang berkoefisien 1 dan H2 yang berkoefisien 3. Sehingga
total koefisien kirinya adalah 4, oke? Untuk produknya adalah NH3 dengan koefisien 2, berarti total koefisien kanannya ada 2. Nah, perhatikan gambar-gambar yang di bawah, itu adalah jumlah zat-zat yang terlibat jika sistem sudah mencapai kesetimbangan. Nah, teman-teman, apa ya yang akan terjadi jika sistem kesetimbangan ini kita tekan? Apabila sistem ini kita tekan, artinya kita memperbesar tekanan sistem atau bisa juga memperkecil volume. Nah, sudah kita bahas, apabila tekanan sistemnya kita perbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang total koefisiennya lebih kecil, yaitu ke arah kanan. Hal ini sehingga akan menyebabkan konsentrasi N2 dan H2 berkurang dan konsentrasi NH3 bertambah. Bisa dilihat di ilustrasi gambar molekul N2 dan H2, jumlahnya dia lebih sedikit dari sebelumnya. Selanjutnya, apa ya yang akan terjadi jika tekanan sistemnya kita perkecil atau volumenya kita perbesar? Berdasarkan asas Le Chatelier, apabila tekanan sistemnya kita perkecil atau dengan kata lain volumenya kita perbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang total koefisiennya lebih besar, yaitu bergeser ke arah kiri, sehingga menghasilkan yang pertama yaitu konsentrasi N2 dan H2 bertambah dan konsentrasi NH3 berkurang. Dapat kalian lihat dalam ilustrasi gambar tersebut yang di bawah, yaitu molekul N2 dan H2-nya jumlahnya dia itu lebih banyak dari sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan bahas tentang macam-macam dari kesetimbangan kimia. Yang pertama yaitu kesetimbangan homogen, yang kedua yaitu kesetimbangan heterogen. Kita akan bahas terlebih dahulu apa itu kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah reaksi kesetimbangan kimia di mana zat-zat yang terlibat di dalamnya memiliki wujud yang sama. Contohnya, kesetimbangan antara larutan dengan larutan, kesetimbangan dengan gas dengan gas. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan heterogen. Kebalikan dari kesetimbangan homogen, kesetimbangan heterogen adalah reaksi kesetimbangan kimia di mana zat-zat yang terlibat di dalamnya memiliki wujud yang berbeda. Contohnya yaitu kesetimbangan antara zat padat dengan gas, kesetimbangan antara gas dengan zat cair, kesetimbangan antara zat padat dengan larutan, dan yang terakhir yaitu kesetimbangan antara gas, zat padat, dan zat cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan arah pergeseran kesetimbangan berdasarkan nilai Kc. Kc sendiri merupakan perbandingan konsentrasi molaritas zat-zat di ruas kanan dan kiri yang masing-masing dipangkatkan koefisien. Lalu, bagaimana cara menentukan arahnya? Yang pertama, teman-teman perlu menentukan jumlah mol yang bereaksi di setiap zat. Yang kedua, hitung konsentrasi mol pada tiap zat. Dan yang terakhir, bandingkan antara nilai Kc dan Qc yang telah dihitung. Loh, bos, Qc itu apa? Qc itu merupakan reaction quotient atau yang berarti perbandingan konsentrasi molaritas zat-zat di ruas kanan dan kiri yang masing-masing dipangkatkan koefisien. Namun, yang membedakan dengan Kc, Qc ini kita bandingkan ketika dalam kondisi belum setimbang atau pada fase mula-mula. Sedangkan Kc itu kita tentukan nilai konsentrasinya ketika sudah pada fase setimbang. Lanjut. Nah, di sini kita ada satu contoh soal yang mana berbunyi dalam ruang sebesar 5 liter direaksikan 0,5 mol gas N2 dengan 0,4 mol gas O2. Jika saat kesetimbangan tercapai terbentuk 0,2 mol gas NO, berapakah harga tetapan kesetimbangan Kc-nya dan tentukan arah pergeseran kesetimbangannya. Oke, kita masuki pada pembahasan soal.
Untuk menyelesaikan soal tersebut, teman-teman perlu membuat tabel MRS, alias mula-mula reaksi dan setimbang. Yang pastinya, teman-teman harus terlebih dahulu menuliskan persamaan reaksi pada pembentukan gas nitrogen oksida atau 2NO. Pada keadaan awal atau mula-mula, N2 atau gas nitrogen memiliki jumlah mol sebesar 0,5 dan pada oksigen atau O2 memiliki sebesar 0,4 mol, sedangkan pada nitrogen oksida atau 2NO sebesar 0 atau tidak memiliki mol. Lalu pada saat bereaksi, gas nitrogen atau N2 bereaksi sebesar 0,1 mol dan pada O2 bereaksi sebesar 0,1 mol dan pada nitrogen oksida atau 2NO bereaksi sebesar 0,2 mol. Sehingga pada keadaan setimbang pada zat atau gas N2 atau nitrogen memiliki jumlah mol sebesar 0,4, yakni berasal dari pengurangan 0,5 dikurangi 0,1. Hasilnya 0,4. Sama pada oksigen, 0,4 dikurangi 0,1 menghasilkan 0,3 mol. Dan pada 2NO, karena pada fase awal tidak memiliki mol, langsung 0,2-nya kita turunkan saja, alias tidak mengalami pengurangan. Mungkin yang akan menjadi pertanyaan untuk teman-teman sekalian, mengapa pada saat bereaksi gas nitrogen oksida atau 2NO bereaksi sebesar 0,2 mol dan kenapa pada nitrogen dan oksigen mereka sama-sama bereaksi 0,1 mol. Kita lihat pada uraian berikut. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa nitrogen atau N2 dan oksigen atau O2 memiliki koefisien 1, sedangkan pada NO2 memiliki koefisien sebesar 2. Hal ini berarti jumlah mol NO2 adalah 2 kali lipat daripada jumlah mol N2 dan O2 yang bereaksi, sehingga mol N2 dan O2 adalah setengah mol NO2, yang mana jika kita kalkulasikan adalah 0,2 dibagi 2, yang mana akan menghasilkan 0,1 mol. Oke, setelah kita menentukan jumlah mol daripada tiap zatnya, maka selanjutnya kita hitung konsentrasi mol pada zat yang setimbang, yakni dengan rumus jumlah mol dibagi dengan volume. Oke, kita mulai dari gas nitrogen, yang mana pada fase seimbang gas nitrogen memiliki 0,4 mol yang dibagi dengan volume sebesar 5, yakni 0,08 molar. Lalu pada oksigen memiliki jumlah mol sebesar 0,3 dibagi dengan volume yakni 5, menghasilkan 0,06 molar. Dan pada NO memiliki mol sebesar 0,2 dibagi dengan volume sebesar 5, menghasilkan 0,04 molar. Maka nilai Kc daripada reaksi tersebut adalah NO pangkat 2, 2 ini berasal dari koefisiennya, dibagi dengan N2 kali dengan O2. Nah, mengapa nitrogen dan oksigen tidak kita pangkatkan? Ya karena mereka tidak memiliki koefisien. Oke, lanjut. Sama dengan 0,04 pangkat 2 dibagi dengan 0,08 dikali 0,06 sama dengan 0,0016 dibagi dengan 0,0048 sama dengan 1/3 atau 0,33. Setelah kita menentukan nilai daripada Kc, selanjutnya kita hitung nilai Qc atau nilai quotient dari molaritas setiap zat pada mula-mula reaksi tersebut.
Oke, karena kita mengambil atau merujuk pada fase mula-mula, maka yang kita hitung hanyalah gas nitrogen dan oksigen, karena nitrogen oksida pada fase mula-mula belum memiliki atau tidak memiliki mol. Oke, rumusnya sama, yakni jumlah mol dibagi volume, yakni 0,5 dibagi 5 sama dengan 0,1 molar. Lalu pada oksigen adalah 0,4 dibagi 5 sama dengan 0,08 molar. Yang mana nilai Qc adalah N2 dikali dengan O2 sama dengan 0,1 dikali dengan 0,08 sama dengan 0,008. Untuk menentukan arah pergeseran reaksi, bandingkan nilai Kc dan Qc berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Oke, perhatikan ya. Pada prinsip pertama, jika Qc lebih besar daripada Kc, maka reaksi tersebut bergeser ke arah kiri. Nah, yang kedua, jika Qc lebih kecil daripada Kc, maka reaksi tersebut bergeser ke arah kanan. Namun, jika Qc dan Kc memiliki nilai yang sama, maka sudah jelas dan mutlak bahwasanya reaksi berada dalam kesetimbangan. Jadi, gampangannya Qc ini sebagai alat ukur apakah reaksi tersebut sudah setimbang atau belum. Nilai Kc dari soal tersebut adalah 0,33, sedangkan nilai Qc pada soal tersebut adalah 0,008. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya nilai Kc lebih besar daripada Qc, yang mana pergeseran terjadi ke arah kanan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!